wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama, mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman wal Islam. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya di sini akan mewawancarai salah satu organisasi ekstra kampus, yaitu salah satunya organisasi kami, yang mana untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku organisasi, dosen pengampu yaitu Pak Dr. Andes Haji Muhammad Jen MM. Saya di sini sudah bersama dengan Kak Haikal sebagai staf kaderisasi dalam organisasi kami. Mungkin langsung aja ya Kak dalam bangku pertanyaan. Menurut Kakak itu bagaimana sih pengertian atau pendapat Kakak mengenai definisi organisasi itu? Oke, pertanyaan yang luar biasa. Pertanyaan pertama sebagai pertanyaan pembuka. Karena memang tagline kita hari ini membahas tentang apa sih itu organisasi kan gitu. Jadi representatif organisasi itu memang sangat tua sekali, tergantung sudut pandangnya masing-masing. Jadi mungkin bisa saya artikan organisasi itu adalah sebuah wadah yang mana dalam wadah itu mencakup berbagai macam banyak orang dengan pada akhirnya akan menghasilkan tujuan yang sama. Jadi memang kita mendefinisikan organisasi tergantung representatif kita. Jadi kita mau mengartikan seperti apa, atau misalnya satu kelompok yang punya tujuan yang sama, atau misalnya wadah yang mengembangkan minat dan bakat, itu no problem gitu, terserah kita mendefinisikan seperti apa. Namun menurut saya pribadi selama saya melangkah di berbagai macam organisasi, yang saya rasakan organisasi itu adalah memang sebuah bentuk wadah atau sebuah tempat yang dimana tempat itu kita bisa berekspresi, kita bisa menggali, bahkan kita bisa mengkaji potensi kita sehingga kita bisa mengembangkan potensi itu dan mencapai apa yang ditujukan atau apa yang menjadi tujuan bersama. Contoh misalnya kita masuk satu organisasi, baik organisasi apapun, organisasi itu pasti mempunyai visinya atau mempunyai misinya. Untuk apa, bagaimana ke depannya. Maka saat saya masuk ke organisasi itu atau kita masuk ke organisasi itu, bagaimana kita mengembangkan potensi yang ada di diri kita sebagai sebagai anggota atau sebagai apapun yang masuk ke organisasi itu, karena organisasi itu sebuah wadah atau sebuah tempat untuk mencapai tujuan yang yang diimpikan bersama. Mungkin seperti itu untuk organisasi gambarannya. Ini sebagai wadah. Ya, jadi kurang lebih seperti sebagai wadah lah organisasi itu. Tempat mengembangkan kita, tempat mengembangkan potensi kita terlebihnya. Masuk ke pertanyaan kedua ya. Oke, baik. Mungkin jelaskan apa nama organisasi dan bagaimana sih tujuan organisasi yang Kakak ikuti itu? Oke, sebenarnya saya kalau memang bahasanya mengikuti organisasi ini belum cukup lama gitu. Bahkan belum sampai ke kaderisasi atau tingkat kader, tingkat terakhir, bahkan tingkat kedua pun saya masih mencapainya gitu, atau masih proses berjalan lah ke pengkaderan tingkat keduanya gitu. Jadi karena mungkin tagline-nya kita sedang membahas kami, dalam artian kami itu adalah sebuah singkatan bisa diartikan kami itu adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, seperti itu. Didirikan di Malang tanggal 26 Juli. Didirikan dengan kawan-kawan FSLDK dulu itu karena memang ada suatu kebutuhan yang luar biasa di masa Orde Baru, di masa akan memasuki masa reformasi. Maka para mahasiswa hari itu mempunyai tekad, mempunyai deskriptif keinginan gitu. Kita nih selaku mahasiswa, apalagi yang notabene-nya dalam tanda kutip mahasiswa muslim gitu, mahasiswa yang punyai tekad dakwah tinggi gitu. Makanya kita juga harus paham, harus bisa masuk ke ranah politik itu. Maka dalam kami sendiri organisasi itu terbagi dua. Ada bahasanya Harokatut Tajrid dan Harakatul Amal. Apa Harokatut Tajrid itu adalah sistem pengkaderannya. Jadi karena memang dalam tagline kami itu adalah menyosong Indonesia 2045 menjadi Indonesia emas sebagai muslim negarawannya, maka kita berusaha dari awal menjadikan kader-kader kami ini atau menjadikan anggota-anggota dari kami ini sebagai mahasiswa yang bisa berdakwah, yang paham juga ideologi nasionalnya,
dan juga paham kultur dakwahnya Rasulullah SAW. Mungkin seperti itu. Jadi karena mungkin juga ini kawan-kawan LDK juga gitu yang tadi notabene-nya dari lembaga dakwah kampus, maka tujuan keluarnya pun sama. Kita tidak bahasanya tidak jauh berbeda dengan dasarnya atau dengan pucuk awalnya. Kalau mungkin organisasi-organisasi lain banyak sekali kayak mengatasnamakan ya, atau misalnya beracu pada gerakan nasionalnya, atau beracu pada gerakan dakwahnya, atau beracu pada gerakan islamisasinya gitu. Namun kalau di kami sepertinya gitu, yang saya rasa sampai sekarang lebih ke dakwah politiknya. Jadi politik islamisasinya gitu. Bukan dalam artian mengislamkan Indonesia atau misalnya menghalifakan Indonesia, bukan. Tapi mencetak kader-kader kami itu adalah kader yang memang paham juga, paham intelektual agamanya, paham intelektual negaranya. Mungkin seperti itu. Menarik sekali ya. Mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Jelaskan apa sih nilai-nilai atau filosofi, tagline atau moto organisasi ya kakak itu, dan jelaskan apa sih maksud dari nilai-nilai, filosofi, tagline atau motonya gitu dari organisasi kakak itu. Oke, tadi mungkin sudah sedikit disinggung juga tadi tentang tagline-nya, Muslim Negarawan, Spirit Jayakan Indonesia 2024. Kenapa 2045? Mohon maaf, 2045. Kenapa? Karena mungkin 2045 itu adalah masa kemasan Indonesia, atau kita katakan satu abadnya Indonesia. Maka kami punya tekad yang besar untuk menyongsong masa itu. Karena kita mungkin hari ini keluarga-keluarga dari kami, baik pun dari kami Pandeglang pun sendiri ataupun kami di Indonesia, punya tekad untuk menjadikan negara ini damai. Negara ini tanpa polemiknya gitu. Karena sampai sekarang kayaknya masih banyak isu-isu tentang agama yang disebarluaskan gitu, atau misalnya isu-isu agama yang kayaknya dalam tanda kutip lah gitu, kurang representatif gitu, kayaknya kurang enak didengar. Maka dengan itu kami hadir gitu dari Orde Baru sampai sekarang untuk menumpas itu. Jadi bahasanya bukan kami ingin menjadikan negara khilafah, bukan, tapi kami ini hadir menjadikan atau menyongsong Indonesia tetap berideologi Pancasila, tapi jangan lupakan hakikat beragamanya seseorang, apalagi seorang Muslim. Maka di sini ada satu tagline memang yang kakak kutip. Jadi ada filosofi gerakan kami itu adalah mencetak kader pemimpin dalam upaya mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang Islami. Dalam artian yang Islami itu tadi bukan dijadikan negara khilafah, bukan, tapi kita paham nilai-nilai agama kita. Di saat kita menjadi pemimpin atau misalnya kita di saat jadi pejabat, kita jangan lupakan nilainya. Nah gitu. Jadi bahasanya Islami itu adalah Islam yang menerap di kita. Kalau dalam Al-Quran, saat kita menjadi Islam, jadikanlah Islam itu fisil mikafah. Udkhulu fisil mikafah. Masuklah menjadi Islam yang sesungguhnya gitu. Jadi jangan setengah-setengah gitu. Jadi kalau misal kita paham tagline Islam itu seperti apa, paham kultur Islam itu seperti apa, maka tetap pegang teguh Islam itu. Jadi apapun kita, di profesi apapun kita gitu. Bahkan pemimpin atau misalnya kita di saat jadi pemimpin di negara ini, ya kalau misalnya kita seorang Muslim, jangan tinggalkan tagline Islam itu, atau jangan tinggalkan kultur Islam itu, tetap gitu. Karena sekarang banyak sekali gitu yang memang sudah menjadi pemimpin di atas tapi lupa gitu. Tapi lupa, bahkan termakan dengan pemimpinnya. Maka salah satu pendiri kami yang mungkin sekarang jadi DPR gitu, kalau tidak salah, Fahri Hamzah pernah mengatakan jadikanlah Indonesia yang bebas dari korupsi gitu. Kenapa bahasanya dari sana? Karena mungkin melihat dari nilai moralnya gitu. Lihat dari nilai moralnya, kalau misalnya kita sudah bersih dari hal-hal yang maksudnya berbau-bau kurang enak lah gitu di negara, kayak korupsi, nepotisme dan sebagainya, itu Indonesia akan lebih indah gitu, akan lebih bahasanya bisa menyongsong Indonesia di generasi emasnya gitu. Mungkin seperti itu kalau filosofinya. Ya untuk moto sendiri mungkin nanti kawan-kawan bisa juga cari, karena moto kami itu terlalu banyak, dan di antara moto di sebanyak moto itu tujuan kami hadir, tujuan kesatuan aksi mahasiswa Muslim Indonesia itu hadir itu untuk menyongsong 2024 sebagai 45 sebagai Muslim negarawannya gitu. Mungkin seperti itu. Sangat ini ya jawabannya. Mungkin langsung ya ke pertanyaan selanjutnya. Jelaskan sih apa yang paling pokok ya yang diperjuangkan oleh organisasi kami itu, Kak.
Sebetulnya kalau masalah pokok tidak pokok semuanya gue pokok ya. Karena kita hadir tetap, semua organisasi mahasiswa hadir atau masuk ke ranah masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak masyarakatnya gitu. Baik dari PMI-nya, HMI-nya, GMNI-nya, bahkan kami sendiri pun hadir untuk bahasanya memperjuangkan hak-hak masyarakat. Karena kenapa? Organisasi mahasiswa hadir untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat karena memang kita sebagai mahasiswa adalah agent of social control gitu. Kita yang mengatur jalannya atau kita yang menjadi penyambung lidahnya masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Namun kami memang hadir itu dengan dakwahnya juga gitu, dengan implementasi Islamnya. Jadi kita tidak hanya menyuarakan hak-hak rakyatnya gitu, tapi ada kalanya juga kita mendakwahkan nilai-nilai ajaran Islam itu sendiri. Maka menurut saya pribadi, terkhusus mungkin untuk daerah kami Pandeglang, resensi kaminya adalah mungkin lebih ke dakwah gitu. Kayak maksudnya mengadakan kajian atau misalnya mengadakan kaderisasi yang bermanhaji islaminya gitu. Karena memang terkutip dalam manhaj kaderisasinya, selama kami ini masih berdiri atau memang selama kami ini masih ada, jangan pernah lupakan nafas-nafas Islami dalam dakwahnya. Karena mungkin dari awalnya gitu ya, kita dibentuk dari dari lembaga dakwah juga gitu, dari forum silaturahmi lembaga dakwah. Akhirnya yang ingin masuk juga, ingin paham juga ranah politik yang hadir di Indonesia, karena memang saat itu sedang gencar-gencarnya 98 itu, masya Allah gitu ya. Mungkin kakak-kakak tingkat kita yang sudah menjadi orang hari ini ya paham betul gitu tragedi 98 itu seperti apa. Maka hasil tangan reformasi itu hadirlah kami untuk menyosong gitu, untuk menyosong juga dan mewadahi mahasiswa yang notabene-nya muslim untuk menyuarakan aspirasinya gitu. Paling gitu. Sangat ini ya. Mungkin langsung ya ke pertanyaan kelima. Jelaskan sih bagaimana sih tugas, fungsi, dan kewenangan kakak itu ya dalam organisasi kami ini gitu. Oke, baik. Karena mungkin saya bagian juga dari staf kaderisasi, ya mungkin kita tahu semua kawan-kawan yang mungkin sudah masuk organisasi tahulah kaderisasi itu untuk apa gitu. Jadi gini, kaderisasi itu karena tadi juga di awal sudah disinggung, kami itu adalah Harokatut Tajrid dan Harakatul Amal adalah organisasi kaderisasi dan juga organisasi pergerakan kan seperti itu. Ya Kak, staf kaderisasi atau misalnya tim kaderisasi kakak dan kawan-kawan, Anda dan kawan-kawan memang tugasnya sangat luar biasa di sana. Bahkan dikatakan menjadi salah satu staf departemen yang banyak sekali tugasnya. Di antara yang memperkuat kapabilitas anggota gitu. Bahkan mengadakan kayak seperti daurah marhala 1 atau daurah marhala 2 untuk lanjutan kaderisasinya. Jadi kita dibina, kita dididik dari awal gitu. Saat masuk kami mungkin kawan-kawan baru dikenalkan. Terus nanti setelah lama ada juga namanya MK klasikal. MK klasikal itu kayak kajian-kajian rutin seperti itu, kayak kajian-kajian rutin untuk ya menambah rohaniyah kita atau misalnya menambah pengetahuan rohaniyah kita terutama gitu ya dalam bidang dakwah atau dalam bidang keislaman. Juga nanti dilanjutkan dengan daurah marhala 2 baru kita mulai dikenalkan pergerakan kami itu seperti apa, terus tingkatannya seperti apa dan bagaimana. Karena mungkin di kami itu kan ada bahasanya juga anggota biasa 1 atau anggota biasa 2 gitu, dan juga implementatornya gitu, bahkan ada master of trainingnya. Nah nanti kawan-kawan yang di sana gitu, kita selaku staf kaderisasi yang memfasilitasi mereka, nanti para master of training yang bahasanya memberikan arahan gitu, memberikan arahnya gitu, baik dari tujuan masuk kami itu apa gitu, tujuan masuk kaminya apa, terus kita setelah masuk kami mau ngapain nih gitu. Itu itu juga bagian dari kaderisasi. Jadi kalau misalnya kita ditanyakan tugas utamanya, intinya kaderisasi itu adalah bagaimana tugasnya meningkatkan kapabilitas anggota agar anggota itu nggak sia-sia masuk organisasi ini. Jadi jangan masuk tapi tiba-tiba dianggurin lah gitu. Jadi nggak diajak kajian atau misalnya nggak diarahin gua harus kemana gitu, anggota itu harus ngapain gitu. Jadi intinya kurang lebih gitu. Jadi ya dari semua staf bidang, kaderisasi lah yang paling penting, karena kaderisasi itu adalah ruhnya atau dapurnya, kalau bisa dikatakan dapurnya organisasi adalah kaderisasi itu. Jika kalau misalnya kaderisasinya lancar atau kaderisasinya maju atau kaderisasinya keren gitu ya, maka organisasi itu juga keren gitu. Beda lagi dengan departemen-departemen atau staf-staf yang lainnya kayak penguatan penguatan pemberdaya atau pemberdaya manusia gitu, terus kayak
bagian DKP gitu, Dewan Kajian dan Aksi gitu, kayak gitulah kurang lebih gitu. Atau apalagi humas lah, yaitu tugasnya mungkin di media. Dan itulah mungkin itu bagian dari fungsi kaderisasi ya, menurut anak pribadi gitu, menurut saya pribadi kaderisasi itu adalah bagian dapur terpenting dari organisasi itu dimanapun, bukan hanya di kami gitu, baik di organisasi ekstra ataupun di organisasi internal. Di saat kaderisasinya bisa ngebul kayak dapur gitu, maka organisasi pun akan bisa berjalan seperti itu. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Masya Allah ya, terima kasih kepada Kak Haikal ya sudah telah menjelaskan apa sih organisasi itu dan apa sih organisasi kami itu ya. Jawabannya sangat Masya Allah gitu ya, dan terima kasih. Mungkin hanya itu ya yang bisa saya pertanyakan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.